Halo Sobat Si Penolong, kali ini kita akan membahas penyelesaian tentang soal hitung cepat dan perbandingan. Nah, seperti yang saya berikan soal nomor 1-5 ini merupakan soal bentuk hitung cepat dan perbandingan. Untuk menyelesaikannya, ada satu tips untuk kalian bisa menyelesaikan soal ini, yaitu dengan menghafal tangga operasi hitung. Nah, seperti apakah tangga operasi hitung itu? Kenapa harus tahu tangga operasi hitung? Karena dengan mengetahui tangga operasi hitung, kita dapat mengerjakan soal-soal seperti ini, yaitu hitung cepat dan perbandingan. Dalam tangga operasi hitung, yang didahulukan atau dihitung terlebih dahulu, yaitu jika pada soal terdapat tanda kurung, berarti yang dihitung terlebih dahulu yaitu tanda kurung. Kemudian, jika pada soal terdapat pangkat dan akar, baru bisa dihitung setelah tanda kurung. Setelah itu baru boleh dihitung kali dan bahagi. Kemudian tambah dan kurang. Oke, kita langsung saja pada soalnya dan penyelesaiannya. Penyelesaian pada soal nomor 1, 17 ditambah 7 ditambah 125 dibahagi 25 dikali 4 dikurangi 11 sama dengan. Jika dilihat operasi hitung yang ada dalam soal ini, terdapat operasi hitung pembagian, kali, tambah, dan kurang. Berarti yang duluan kita selesaikan adalah operasi pembagian dan kali, kemudian tambah dan kurang. Jadi kita fokus yang pertama itu kerjakan terlebih dahulu yang pembagian. Sama dengan kita tulis lagi 17 tambah 7 ditambah 125 dibagi 25 sama dengan 5, kemudian dikali 4 dikurangi 11 sama dengan. Selanjutnya kita hitung operasi perkalian, yaitu 5 dikali 4. Hasilnya menjadi 17 ditambah 7 ditambah 5 kali 4 sama dengan 20 dikurangi 11 sama dengan. Selanjutnya kita hitung penjumlahan. 17 ditambah 7 sama dengan 24 tambah 20 dikurangi 11 sama dengan. Kemudian kita menghitung lagi operasi tambah atau penjumlahan. 24 tambah 20 sama dengan 44 dikurangi 11 sama dengan 44 dikurangi 11 sama dengan 33. Jadi hasil dari soal nomor 1 ini adalah 33. Penyelesaian untuk soal nomor 2. Yang duluan kita selesaikan yaitu yang ada dalam tanda kurung. Hasil dari 60 ditambah 25 tambah 40 ditambah 10 adalah 135. Kemudian kita bahagi dengan 5. 135 dibahagi 5 sama dengan 27. Jadi hasilnya adalah 27. Soal nomor 3 penyelesaiannya yaitu kita harus kerjakan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Tetapi kita harus ingat juga tanda kurang atau negatif bertemu dengan negatif hasilnya adalah positif, dan tanda negatif bertemu dengan positif hasilnya adalah negatif, dan tanda positif bertemu dengan negatif hasilnya adalah negatif. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, kerjakan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Pertama adalah 16 dibahagi dengan 2. 16 bahagi dengan 2 adalah 8. Kemudian ditambah negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Kemudian kurang negatif 3. Sama dengan. Di sini kalau kita lihat positif bertemu dengan negatif atau positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Dan negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif.
Jadi hasilnya akan menjadi 8 positif kali negatif 10 adalah negatif 10 atau kurang 10. Kemudian kurang atau negatif bertemu dengan negatif. Negatif kali negatif adalah positif, menjadi tambah 3. Sama dengan kita kerjakan dulu 8 dikurangi 10. Hasilnya adalah negatif 2, kemudian tambah 3. Sama dengan negatif 2 tambah 3 adalah 1. Untuk penyelesaian soal nomor 4, 0,125 ditambah 25 dikurangi 1,175. Pengerjaannya atau penyelesaiannya di sini kita kerjakan dari kiri ke kanan karena melihat operasi yang ada dalam soal ini hanya ada operasi tambah dan kurang, di mana dalam tangga operasi hitung tambah dan kurang adalah setingkat, maka kita kerjakan secara berurut dari kiri ke kanan. Jangan terkecoh dengan bilangan desimal atau bilangan yang bertanda koma. Pada soal kalau dihitung dari kiri yaitu hitung dari 0,125 ditambah dengan 25. Hasilnya adalah 25,125 dikurangi 1,175 sama dengan, karena tinggal satu operasi hitung aja, jadi kita tinggal menghitung atau menggunakan cara pengurangan bersusun. 25,125 dikurangi 1,175, hasilnya adalah 23,95. Untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini, kita harus menyamakan penyebutnya. Karena kalau mau dilihat dari operasi hitung itu sudah tidak masalah lagi, karena operasi hitung yang digunakan di sini hanya ada operasi hitung tambah dan kurang, di mana dua operasi hitung ini merupakan setara, jadi bisa kita kerjakan dulu yang tambahnya dulu, kemudian yang kurang, atau sebaliknya, yang kurang dulu baru yang tambah. Tetapi yang menjadi masalahnya yaitu bilangan yang digunakan adalah bilangan pecahan campuran seperti ini, 4 2/3, 5 1/4, 2 3/5. Untuk menyelesaikan bilangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya. Penyebutnya yang ada di bagian bawah ini seperti 3, 4, dan 5. Tetapi sebelum menyamakan penyebutnya dahulu, kita harus mengubah bilangan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu seperti ini. Pertama, 3 dikali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian ditambahkan 2. 12 ditambah 2 adalah 14. Jangan lupa penyebutnya adalah 3 tetap. Tambah, cara yang sama kita gunakan untuk 5 1/4 ini. Pertama, 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian ditambah 1. Hasilnya 21/4. Kemudian untuk bilangan pecahan campuran 2 3/5, caranya sama seperti yang pertama dan kedua. Itu tinggal kita kalikan 5 dikali 2. 5 kali 2 kan 10. Kemudian kita tambahkan dengan 3. 10 tambah 3 adalah 13. 13/5. Penyebutnya tetap sama. Selanjutnya tinggal kita samakan penyebut dari 3 bilangan ini. Dan biasanya kalau menyamakan penyebut dari 3 bilangan ini agak susah atau mungkin terlalu panjang untuk kita cari, tips dari aku untuk lebih sederhananya kita cari dulu 2 bilangan pertama, atau kita cari penyebutnya dari 2 bilangan pertama yang ini. 14/3 tambah 21/4. 14/3 ditambah 21/4 sama dengan, caranya adalah 14 dikali 4
14 dikali 4 ditambah 21 dikali 3 ditambah 21 kali 3 per 3 dikali 4 sama dengan, kita kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Pertama, 14 kali 4 hasilnya adalah 56. Kemudian tambah 21 dikali 3 sama dengan 63 per 3 dikali 4 adalah 12 sama dengan, tinggal kita jumlahkan aja yang bagian atasnya. 56 tambah 63 adalah 119 per 12 sehingga hasil ini 119 per 12 kita salin ke dalam penyelesaian soal di atas dengan 119 per 12 kurang 13 per 5 sama dengan kita gunakan cara yang sama seperti yang kita gunakan pada dua bilangan pertama tadi. Kita langsung tulis aja di penyelesaian soal ini. Itu caranya 119 dikali 5 kurang. Kenapa kurang? Karena operasi di sini adalah kurang. Kalau yang pertama operasinya adalah tambah, jadi digunakan tambah. Kurang 13 dikali 12 bahagi 12 kali 5 sama dengan, tinggal kita cari hasilnya. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam tanda kurung. 119 kali 5 hasilnya adalah 595 dikurangi 13 dikali 12 adalah 156 per 12 kali 5 adalah 60 sama dengan 439 per 60. 439 dibagi 60 bukan merupakan bilangan yang habis dibagi, sehingga pasti kalaupun kita cari hasilnya menjadi bilangan desimal atau koma. Nah, di sini bilangan yang kita perlukan tidak perlu sampai bilangan koma, hanya kita ubah aja atau sederhanakan lagi menjadi bilangan pecahan campuran. Caranya seperti ini. 439 dibagi 60 dengan cara bersusun. Maksimal dari 439 bagi 60 maksimalnya hanya bisa dibagi sampai dengan 7 untuk tidak melewati 439. Karena 60 dikali 7 itu adalah 420. 420 tidak melebihi dari 439. Kalau sudah 8 kali atau 60 kali 8 itu sudah lebih dari 439. Jadi maksimal yang kita gunakan adalah 7. Di sini kita kurangi 439 kurang 420 hasilnya adalah 19. Di sini sudah menunjukkan untuk menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 7 yang ini 7 ini 19 per 60. Kita buktikan 60 dikali 7 adalah 420. Jika ditambah 19 sama dengan 439 per 60. Sama seperti yang pada soal ini kan. Ya, jadi penyederhanaannya menjadi 7 19 per 60. Tapi sebenarnya sampai di sini saja sudah bisa, tetapi menyesuaikan dengan soal yang diminta. Apakah dalam pilihan objektif atau yang diminta adalah bilangan campuran atau koma atau desimal atau bilangan pecahan biasa aja. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita yang lagi berjuang untuk meraih cita-cita masuk CPNS. Semangat!